adakan yang namanya hari Jumat untuk bapak-bapak sebagai pemimpin dalam keluarga, diberikan materi khutbah Jumat, diberikan nilai-nilai persatuan agar manusia itu senantiasa selalu ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, atas kehilafannya selama satu pekan. Tidak itu juga, maka sekali dalam satu tahun Allah ciptakan yang namanya Ramadan. Ramadan itu adalah untuk membersihkan diri kita dari segala dosa. Apalagi dalam Ramadan itu ada satu hari, ada satu malam yang namanya Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin, pahalanya lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bagi 12 sama dengan 83,3. Artinya jika kita mampu, jika kita diberi Allah kesempatan beribadah pada malam tersebut, maka pahala kita, maka kebaikan kita, maka keutamaan kita, maka kemuliaan kita, maka rezeki kita sama dengan 83 tahun 3 bulan. Begitu sayang Allah sama kita. Maka marilah kita jaga kesucian kita. Dalam surah Ar-Rum ayat 30 yang Khatib bacakan tadi, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Agama yang lurus yang telah dimasukkan ke dalam jasad kita, ruh kita, ketika kita berumur 4 bulan 10 hari dalam kandungan ibu kita. Fitratullahi lati fatran nas 'alaiha. Fitrah Allah yang diberikan kepada fitrah manusia atasnya. Begitulah Allah. Makasanya jika ada di antara manusia yang ingin melakukan kesalahan, pastilah hati kecil, kata orang, hati kecilnya berkata ini tidak baik. Itu adalah fitrah yang ada dalam diri kita. Seorang pencuri sekalipun, seorang perampok sekalipun, seorang pembunuh sekalipun, dalam hati kecilnya berkata bahwa ini tidak baik. Tetapi karena nafsu yang dipertumbuhkan, karena nafsu dikalahkan oleh akal dan fitrahnya, maka dia melewatkan saja fitrah yang ada dalam dirinya. Maka dengan setelah kita melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh, kita dikatakan Idul Fitri. Id artinya kembali, Fitri artinya suci. Kita kembali kepada kesucian. Mari kita jaga kesucian ini. Jangan sampai kita kotori lagi. Karena banyak orang yang sudah berusaha di bulan Ramadan berbangun-bangun, berjaga-jaga untuk melakukan ibadah sebanyak-banyaknya, tetapi lupa mulai tanggal 1 Syawal sudah masuk pula budaya-budaya yang pernah dulu dia lakukan, yang dia berniat untuk meninggalkan, seperti pergi ke tempat-tempat hiburan. Apa hubungannya hiburan dengan Idul Fitri? Mengapa pergi ke tempat wisata? Apa hubungannya wisata dengan Idul Fitri? Itu adalah kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kadang-kadang dengan pergi berlibur, hiburan itu, tinggal lagi sholat zuhurnya, tinggal lagi sholat asarnya. Apa sebenarnya yang kita cari dalam hidup ini? Kita sudah melakukan ibadah Ramadan penuh khusyuk. Ibadahnya kita sudah mandi dengan air mancur. Kenapa lagi di Idul Fitri, di 1 Syawal, 2 Syawal sampai 6 Syawal dan selanjutnya, mengapa kita pula mandi dengan air lumpur? Yang suka mandi dengan air lumpur itu adalah kerbau. Kerbau itu walaupun dia mandi dengan sungai Kampar, pastilah akhirnya dia mencari lumpur juga tempat mandi kesudahannya. Kenapa? Karena kerbau lebih suka air lumpur dari air sungai Kampar. Kita adalah manusia yang diberi Allah fitrah. Janganlah kita seperti itu. Janganlah kita kembali ke perbuatan kita yang sudah lalu, yang kita sudah bertobat kepada Allah dari kehilapan dan dosa kita. Semoga ibadah kita di bulan puasa yang sebulan yang kita perjuangkan bisa kita pertahankan sampai puasa tahun depan. Kalaulah Allah panjangkan umur kita, kita akan senantiasa lagi berusaha lagi beribadah sepenuh hati,
sekuat tenaga untuk puasa bulan tahun depan, tetapi semua itu tidak dalam kuasa kita. Jangan-jangan Allah tidak sampaikan umur kita sampai puasa tahun depan. Kalau andaikan puasa Ramadan yang lalu, yang baru saja kita lewati tadi malam, kalau itu adalah puasa yang terakhir, bagaimana? Mudah-mudahan kita bisa menjaga kesucian diri kita. Hakikat Idul Fitri yang kedua adalah meningkatkan kualitas diri. Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu khulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, Allah memanggil kita sebagai orang beriman. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kafah, secara totalitas. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuhmu yang nyata. Kita ingat sejarah, kita mengetahui sejarah, kita belajar sejarah di mana Nabi Adam adalah makhluk ketiga yang diciptakan di surga setelah menciptakan malaikat dan jin. Lalu ketika Adam telah diciptakan dan Hawa, lalu Allah ajarkan beberapa nama yang ada di surga. Maka malaikat dan jin hanya mampu menyebutkan nama tanpa mampu menyebutkan fungsi dan penggunaan dan pengembangan itu secara ilmiah. Maka Allah mengangkat Adam sebagai pemimpin di surga. Karena Adam menjadi pemimpin di surga, jin yang kafir tidak rela, aba wastakbaro, dia enggan bersujud, dia enggan mematuhi Adam. Dia tak rela Adam jadi ketua kelas di surga. Dia tak rela Adam sebagai ketua kampung di surga. Dia tak rela Adam sebagai ketua negeri di surga. Maka dia memberontak, dia membantah, dia sombong. Apa katanya? Saya adalah orang yang tertua di surga ini. Yang kedua, ciptaan saya adalah lebih utama, lebih bersahaja, lebih mulia. Saya diciptakan dari api membara, sementara Adam diciptakan dari tanah busuk yang hina, yang kotor. Yang ketiga, dia merasa ilmunya lebih banyak. Begitulah orang sombong. Orang sombong selalu merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih pintar, merasa diri lebih mampu dari orang lain, sehingga dia menyombongkan diri dan mengecilkan orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Baginya pujian. Kita adalah kecil, kita adalah lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, janganlah kita biarkan musuh yang nyata kita menggerogoti pikiran kita, mewas-was dalam dada kita. Suwas-susupi sudurinas, yang mewas-was, yang membisikkan ke dalam dada kita ketika kita melakukan ibadah. Dia bisikkan agar jangan melakukan itu. Dia buat mata kita mengantuk, dia buat kita merasa lelah, dia buat kita memikirkan dunia. Banyak cara, banyak taktik yang dilakukan oleh iblis yang terkutuk laknatullah untuk menggugurkan, untuk menggagalkan amal ibadah kita. Mereka sangatlah cerdas, sangatlah lihai dalam menggoda, mempengaruhi anak manusia. Mengapa demikian? Karena dia sudah berjanji kepada Allah. Gara-gara Adam, dia terusir dari surga. Gara-gara Adam, dia tidak bisa lagi menikmati kenikmatan surga yang begitu luas, sehingga dia meminta kepada Allah, ya Allah, berilah aku tangguh, berilah kami tangguh umur yang panjang. Jangan biarkan aku dan keturunanku mati sampai hari kiamat, supaya kami lebih banyak, lebih ramai untuk menggerogoti, untuk menggoda anak cucu Adam, agar mereka bisa bersama-sama dengan kami di neraka kelak. Itulah sumpah dan janji iblis.
mulai dari menggoda Nabi Adam, Nabi Nuh, nabi-nabi lain sampai sekarang. Begitu ahlinya mereka, pilihannya mereka. Mereka itu adalah yang paling ahli, guru yang paling ahli dalam menggoda, menjerumuskan manusia. Kata Allah, dia adalah musuh kita yang nyata. Kalau kita sudah tahu dia musuh kita yang nyata, nafsu kita di bulan Ramadan, Allah sudah latih kita melalui Ramadan untuk menekan hawa nafsu, untuk membiasakan diri dalam iman dan takwa. Semoga kita tak mau lagi dikalahkan oleh iblis yang tertutup itu. Mari kita masuk ke dalam Islam secara totalitas. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Jangan tunggu seperti Fir'aun ketika dia tenggelam di Laut Merah, ketika rohnya, nyawanya sudah hampir habis, maka dia berkata, ternyata aku bukan Tuhan. Wahai Musa, sampaikan kepada Allah, aku bertobat. Tobat seperti itu tidak berlaku. Tobat itu adalah ketika kita masih, roh kita masih aman-aman saja dalam jasad kita. Di saat itulah tobat kita diterima Allah SWT. Kita masuk ke dalam Islam secara totalitas. Berpakaianlah seperti Islam syar'i. Mencari rezeki, carilah rezeki sesuai dengan Allah dan Rasul kehendaki. Dalam bergaullah sesuai yang Allah dan Rasul kehendaki. Itu yang dikatakan masuk ke dalam Islam secara totalitas. Hakikat Idul Fitri yang ketiga adalah menjalin silaturahim. Silah artinya tali, hubungan. Rahim artinya kasih sayang. Kita sebentar lagi akan berkunjung ke rumah tetangga kita habis sholat Idul Fitri ini, mengunjungi, menyalami, bersilaturahmi kepada saudara kita, keluarga kita, tetangga kita. Oleh sebab itu perlu kita pahami adab-adab kita sebagai seorang muslim. Kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Yaitu, kalau siapa yang beriman dengan Allah dan dengan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Jangan tamu masuk rumah kita, assalamualaikum 3 kali, kita cuek saja di dapur. Tidak mengejar, tidak berusaha untuk segera ke depan, tidak berusaha untuk membukakan pintu. Padahal tamu adalah pintu rahmat buat kita. Silaturahmi itu adalah memanjangkan umur kita, memurahkan rezeki kita, menggugurkan dosa-dosa di antara kita. Kemudian dalam bersilaturahim jangan ada pemborosan dan pembaziran. Kadangkala baik tamu ataupun tuan rumah menghidangkan makanan yang berlebihan, yang itu makanan itu kalau tidak dimasukkan ke dalam gelas, maka itu kalau diminum langsung seperti ini, pada botolnya banyak dan tidak akan habis dan akan masuk dari rumah satu ke rumah yang lain. Betapa mubazir, ditinggalkan air susu, air teh, air kopi, begitu banyak. Siapa yang akan meminum belakang kita? Akan dibuang. Begitu juga makanan lontong misalnya disediakan, lalu diambil satu piring. Lalu kalau kita sebagai tamu rasakan sejauh mana saya sanggup memakannya. Kalau kita hanya bisa memakan sedikit, kita sisihkan lagi, minta piring baru, sisihkan lagi. Daripada kita hidup mubazir, kita sudah menjalankan ibadah puasa, belajar hidup hemat, belajar bersedekah, tetapi kadang-kadang di hari raya kita melakukan pemborosan, pembaziran, makanan sampai terserak-serak, sampai dibuang ke tong sampah atau ke parit. Itu bukan ciri orang muslim sejati. Kemudian, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik-baik atau diam. Jangan sebagai tamu mata menjelalatan. Tengok sampai ke dapur, tengok sampai ke kamar, lalu omongin
omong kita menyakiti hati orang lain. Kata Rasulullah, katakan yang baik, kalau tidak diam, kontok. Jangan ngomong yang membuat hati orang sakit. Nanti kadang-kadang udah berapa tahun ini rumah ini, kok masih gini-gini aja? Kok tidak diperbaiki? Kok belum diplaster? Macam-macam. Jadi jangan memperbanyak pembicaraan yang membuat orang tersinggung. Makanya kata Rasulullah, bertamu hati-hati. Bertamu itu kita mencari ridho Allah, kita mencari barokah, bersilaturahim untuk menjalin tali kasih sayang di antara kita. Jangan habis bertamu malah muncul permusuhan. Padahal kita sudah berusaha untuk mensucikan diri kita pada bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir, hakikat daripada Idul Fitri adalah mempertahankan nilai-nilai Ramadan yang sudah kita perjuangkan. Yang pertama, tadarus. Kita sudah melaksanakan ibadah tadarus, membaca Al-Quran sebulan penuh Ramadan. Ini kita jadikan karakter dalam diri kita. Kita jadikan ini konsep hidup kita. Kita jadikan budaya maghrib mengaji misalnya yang akan kita lakukan. Maka dengan membaca Al-Quran, hati kita menjadi tenang, jiwa kita menjadi tentram. Membaca Al-Quran itu adalah obat syifa lima fis sudur. Membaca Al-Quran itu adalah obatnya hati. Hati kita sedang luka, lalu bawa baca Al-Quran, kita akan merasa tenang. Kita sedang marah, baca Al-Quran, maka kita akan menjadi tenang. Kita lagi galau, bacalah Al-Quran, kita akan menjadi tenang. Rezeki kita mampet, rezeki kita merasa tersumbat, bacalah Al-Quran. Insya Allah, Allah akan berikan jalan keluar dalam hidup kita yang terbaik. Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Maka marilah kita cintai Al-Quran sepenuh hati. Janganlah lagi Al-Quran kita simpan dalam lemari yang terkunci rapi, yang baru dibuka lagi tahun depan. Jangan sampai begitu. Jadikanlah tadarus Al-Quran menjadi pakaian hidup kita, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah Idul Fitri yang berbahagia. Yang kedua, nilai-nilai sedekah. Kata Rasulullah, kalau kamu masak gulai, banyakkan kuahnya. Gula yang kamu masak itu tercium oleh tetangga sebelah barat, sebelah timur, sebelah selatan, sebelah utara. Maka jika tetangga mencium bau gula kita tidak mampu memberikannya. Mereka hanya dapat apa? Hanya mendapat baunya saja. Maka Rasulullah menganjurkan kita untuk ibu-ibu memasak, banyakkan kuahnya, banyakkan kentangnya, banyakkan yang lain-lainnya, sehingga walaupun nanti ikannya hanya sepotong, tapi dengan banyaknya kentangnya, banyaknya yang lain-lainnya itu akan bisa dibagi-bagi. Walaupun semangkok kecil yang kita antar ke rumah tetangga kita, itu namanya silaturahim, menjalin kasih sayang. Dia tidak mengharapkan kita memberi dia satu kuali, cukup mangkok kecil, dan itu adalah sebuah penghargaan bagi mereka. Dan biasanya orang kalau diberi hatinya begitu senang, maka awalnya dia ingin marah, ingin jengkel karena mendapatkan sepotong roti, karena mendapatkan goreng pisang, karena mendapatkan kolak ubi. Akhirnya rasa jengkelnya jadi hilang, maka luluh semuanya. Itu yang dikatakan silaturahim, tali kasih sayang. Dan orang yang berpuasa memberi makan orang berbuka, pahalanya sama dengan orang puasa Rasulullah. Selama itu juga sudah kita lakukan. Mari kita kembangkan di bulan Syawal dan selanjutnya. Janganlah sampai kita menjadi orang pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, kata Allah. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fazalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardik, yang membentak, yang memarahi, yang menghina, yang menjelek-jelekkan, yang membuat anak yatim bersedih. Wala yahuddu ala ta'amil miskin,
dan tidak mau dan enggan memberi makan orang miskin. Orang miskin, kita punya tetangga miskin, kita biarin saja. Ya terserah dialah, hidup dia kan dia yang ngatur. Kita ya kita pula. Itu namanya egois. Itu namanya bukan sikap seorang muslim sejati. Seorang muslim, kalau dia tetangganya lapar, kalau saudaranya lapar, dia ikut merasakan lapar. Bagaikan satu tubuh kata Rasulullah. Kalau tubuh yang sakit, yang lain ikut sakit. Cobalah gigi sakit, bagaimana rasanya yang lain? Apakah mata tenang? Apakah tangan tenang? Apakah kaki nyaman? Anggota tubuh yang lain itu gelisah, ikut membantu gigi yang sakit itu. Tangan bergerak, kaki bergerak, semua bergerak, pikiran bergerak. Bagaimana supaya saudara gigi saya ini bisa saya bantu? Supaya gigi ini tidak sakit lagi, supaya dia tidak menderita lagi. Begitulah konsep hidup dalam Islam, dalam bersaudara. Kaum muslimin yang berbahagia. Semangat yang ketiga adalah sholat jamaah yang kita sudah lakukan 5 waktu selama bulan Ramadan. Maka di luar Ramadan berusahalah kita, sesibuk-sibuknya kita, usahakan untuk dapat melakukan sholat berjamaah. Karena kalau hari hujan bolehlah kita tidak sholat berjamaah. Tapi kalau kita pergi berjamaah dengan membawa payung itu lebih baik. Tetapi kalau kita santai-santai saja di rumah dengan suara azan, kita tak ada kegiatan apapun, kita hanya nonton TV, kita hanya ngobrol saja, hanya berbual-bual saja di tangga rumah. Mengapa tidak disegerakan panggilan Allah? Allah mengajak kita menuju kemenangan. Hayya 'alal falah. Marilah menuju kemenangan. Mengapa kita enggan diajak Allah untuk menuju kemenangan? Mengapa kita tidak ingin Allah ajak kita ke dalam kemenangannya? Kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian imarah masjid. Kita sebelum penuh santapan hari Ramadan, seorang remaja tampil sebagai protokol yang anak-anak TPA mengaji. Itu adalah gambaran imarah masjid. Menyemarakan masjid di luar Ramadan itu yang kita tinggalkan. Paling tidak ada wirid remaja, paling tidak ada wirid ibu-ibu, paling tidak ada wirid bapak-bapak untuk mengingatkan kita, untuk menyadarkan kita. Karena manusia nisyan artinya pelupa. Kita manusia sering lupa. Maka jika ada yang mengingatkan kita, maka kita akan tersadar kembali. Yang terakhir, hidup sederhana. Hidup sederhana. Dalam bulan Ramadan kita diajarkan tidak mubazir, hidup sederhana. Di luar Ramadan kita berusaha untuk hidup sederhana. Inilah yang akan kita lakukan sebentar lagi. Jangan kita sampai mubazir. Kaum muslimin yang berbahagia, mungkin itu beberapa poin yang perlu kita perhatikan dalam rangka Syawal, dalam rangka peningkatan diri kita menuju lebih baik lagi. Bismillah kita berdoa kita kepada Allah. Mudah-mudahan keluar dari masjid ini semua budaya-budaya lama yang buruk yang mesti kita tinggalkan, mari kita tinggalkan dan kita perbaiki diri kita dan kita tetap keislaman kita, ketakwaan kita kepada Allah terjaga. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi. Usikum taqullah faqad fazal muttaqun. Innallaha ala nabi ya ayyuhallazina amanu shallu wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim
wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma qil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon ampunkan dosa kami, dosa ibu bapak kami, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Mereka telah berjuang, mengasuh, membesarkan kami dari kecil. Maka ya Allah, jika dia saat ini dalam kubur ya Allah, maka lapangkanlah kuburnya ya Allah, hilangkanlah siksanya ya Allah, maafkanlah semua dosa dan kesalahannya ya Allah. Kadang-kadang dia berdosa gara-gara memberi makan kami, kadang-kadang dia berdosa karena lalai dan mengurus kami ya Allah. Jangan kau timpakan azab dan siksa kepadanya ya Allah. Ampunkanlah dosanya ya Allah. Kami sebagai anak hanya bisa bermohon kepadamu ya Allah. Berikanlah kemuliaan kepada orang tua kami ya Allah, dan kepada orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kami ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang sabar, hamba-Mu yang mengetahui hakikat hidup ini ya Allah, bahwa hidup ini sebentar, bahwa dunia ini bukanlah segalanya. Jangan biarkan kami terlena dengan dunia ini ya Allah. Jangan biarkan kami di dunia ini seperti minum air garam ya Allah. Semakin kami minum, semakin asin, semakin kami minum, semakin asin, dan kami sering mengejar dunia dan kami terkadang lupa akhirat ya Allah. Ya Allah, tuntunlah jalan hidup kami ya Allah. Jangan biarkan kami ternoda oleh dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah negeri kami ya Allah negeri yang damai ya Allah, masyarakat yang makmur ya Allah, yang saling membantu ya Allah dalam kesulitan. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemimpin yang jujur, yang adil, yang mengerti akan penderitaan rakyat ya Allah. Berikan kami pemimpin yang beriman, pemimpin yang bertakwa, yang amanah, yang bisa membawa negeri kami kepada yang lebih baik dalam bimbingan-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan iman, matikanlah kami kelak dalam keadaan iman, dan kumpulkan kami lahir kelak bersama orang beriman. Ya Allah, jadikanlah anak cucu kami, generasi penerus kami yang paham, yang mengerti, yang mengamalkan agama, yang di belakang kami nanti dia bisa menjadi penerus agama-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wasyan qawabat ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurukum wa dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.